Selamat siang, izin memperkenalkan diri Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 25, nama Rafael Hutayan, RT 2022.2023.101 Prodi Hukum Pemeriksaan C. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview 5 jurnal yang saya angkat mengenai pengungsi. Video ini merupakan bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Praktik Penanganan Imigran Ilegal. Pada jurnal pertama dengan judul Kondisi Permasalahan dan Solusi Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Nah, pada jurnal ini penelitian itu mengeksplorasi masalah pencari suaka dan pengungsi internasional di Indonesia yang mencari perlindungan akibat ancaman dari negara asalnya. Hukum internasional itu mengakui kalau mereka sebagai pencari suaka atau pengungsi yang sering sekali terkait erat dengan pelanggaran HAM. Namun, kedatangan mereka yang tanpa dokumen resmi seperti paspor dan visa menimbulkan tantangan kebijakan bagi negara penerima. Indonesia wajib memberikan perlindungan HAM bagi warga negara asing sama mereka berada di wilayahnya, baik resmi maupun tidak. Data dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan, serta penelaahan bahan pustaka terkait isu umum. Analisis data menggunakan logika berpikir campuran, yaitu kombinasi analisis induktif dan deduktif pada persoalan hukum konkret. Proses ini mencakup abstraksi, penilaian nilai hukum, asas hukum, konsepsi hukum, dan norma hukum yang dirumuskan dalam aturan-aturan hukum positif yang kemudian dikonkretisasi. Indonesia menghadapi berbagai masalah dalam menangani pencarian suaka dan pengungsi internasional. Masalah utama termasuk tidak adanya peraturan yang mengikat terkait perlindungan mereka dan kurangnya fasilitas pengungsian yang memadai. Pemerintah Indonesia disarankan untuk meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional dan negara lain untuk memberikan perlindungan lebih efektif serta memenuhi asasi manusia pencari suaka dan pengungsi. Selain itu, masalah sosial yang muncul akibat penumpukan pencari suaka dan pengungsi Indonesia perlu diatasi karena dapat berdampak pada keamanan negara dan masyarakat sekitar. Intinya, ketika negara Indonesia ingin melakukan perbantuan kepada pengungsi yang datang, Indonesia itu terkadang diambang bimbang, di mana tidak ada aturan yang mengatur mereka harus menerima, namun secara hak asasi manusia tergerak untuk menerima para pengungsi tersebut. Nah, untuk permasalahan ini penelitian itu melihat atau mengcompare berbagai peraturan yang ada, baik peraturan internasional maupun nasional, tentang solusi atau bagaimana seharusnya pengungsi-pengungsi ini ditangani. Pada jurnal kedua yang berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional. Nah, penelitian ini berfokus pada perlindungan hak asasi manusia atau HAM bagi pengungsi internasional. Pembahasannya meliputi definisi, kemudian jenis dan perlindungan pengungsi, serta hubungan HAM dan pengungsi. Isu yang dibahas mencakup masalah-masalah yang dihadapi pengungsi seperti kemudian diskriminasi, dan perlindungan tidak manusiawi. Selain itu, penelitian ini mengkaji peran dan tanggung jawab negara dalam melindungi HAM pengungsi, termasuk prinsip non-refoulement dan hak mencari suaka. Menggunakan analisis teoritis untuk memahami aspek-aspek pengungsi internasional dan hubungannya dengan HAM. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan situasi dan masalah yang dihadapi oleh pengungsi itu sendiri, serta peran negara dalam melindungi HAM mereka. Sumber yang digunakan meliputi referensi akademis dan dokumen internasional seperti Konvensi 51, Protokol 67, dan juga laporan organisasi internasional seperti UNHCR. Penelitian ini menyoroti perlindungan pengungsi yang diatur oleh hukum internasional, termasuk Konvensi 51 dan Protokol 67. Pengungsi internasional memiliki hak perlindungan dalam konflik bersenjata, perlindungan umum dan keadaan biasa, dan perlindungan terhadap pengungsi internal ataupun yang disebut IDP maupun lintas batas. 3 hak utama yang dipegang pengungsi. Pertama adalah hak non-refoulement, yang dimana artinya pengungsi itu terlindungi dari pengambilan paksa ke negara asal yang dapat membayarkan mereka. Kemudian ada hak mencari suaka, dimana artinya menjamin hak untuk hidup dan mencegah pelanggaran HAM. Dan terakhir adalah hak kesetaraan atau non-diskriminasi, dimana pengungsi itu dipastikan menghormati dan memiliki hak yang dasar yang sama dengan warga negara di negara pemberi suaka. Penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan HAM bagi pengungsi nasional, terutama dalam menghadapi ancaman pelanggaran HAM seperti eksploitasi, konflik etnis, dan perang saudara. Perlindungan HAM pengungsi harus menjadi hak prioritas bagi global maupun regional. Solusi yang diusulkan termasuk peningkatan kerjasama internasional dan penerapan kebijakan yang efektif untuk melindungi hak pengungsi. Kemudian kita masuk pada jurnal ketiga dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia. Penelitian ini meneliti perlindungan hukum bagi pengungsi lintas batas yang masuk ke Indonesia, di mana fokusnya adalah tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menangani pengungsi dan bagaimana negara ini dapat meningkatkan perlindungan hukumnya.
Penelitian ini juga menyoroti kekurangan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Pengungsi 51 dan Protokol Opsional 67, serta dampaknya terhadap status pengungsi Indonesia. Menggunakan pendekatan analisis dokumen dan analisis kualitatif untuk memahami situasi pengungsi lintas batas Indonesia dan implikasinya terhadap perlindungan hukum. Selain itu, analisis normatif digunakan untuk membandingkan hukum Indonesia dengan standar internasional terkait pengungsi HAM. Indonesia masih menghadapi kekurangan dalam perlindungan hukum terhadap pengungsi lintas batas negara. Ketidakterlibatan Indonesia dalam ratifikasi Konvensi 51 dan Protokol 67 menyebabkan negara ini tidak memiliki wewenang untuk menentukan status pengungsi yang masuk ke Indonesia berada dalam situasi yang rumit tanpa perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini menekankan perlunya Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi 51 ataupun Protokol 67. Langkah ini penting untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pengungsi dan memenuhi komitmen internasional Indonesia dalam memajukan HAM. Masuk ke jurnal keempat, yaitu Politik dan Kemanusiaan, relasi tumpang tindih dalam penanganan pengungsi Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi relasi antara kepentingan politik dan praktik kemanusiaan dan penanganan pengungsi di Indonesia, sebuah negara yang belum meratifikasi Konvensi 51 ataupun Protokol 67, di mana tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan bahwa politik mempengaruhi upaya perlindungan pengungsi selama transit di Indonesia. Walaupun tidak memiliki kewajiban internasional formal, Indonesia itu tetap berupaya untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan politik tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. Mempertimbangkan berbagai kepentingan politik, jadi mereka tuh menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode multi-case study design. Mengingat penanganan pengungsi di Indonesia tersebar di banyak daerah dan dengan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang berbeda, data dikumpulkan dari observasi dan artikel jurnal ilmiah yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan sudut pandang peneliti. Meskipun menggunakan multi-case studies, penelitian ini tidak dirancang untuk membandingkan kasus-kasus yang dikaji secara mendetail. Nah, penanganan pengungsi Indonesia itu menunjukkan adanya tumpang tindih antara aktivitas politik dan juga praktik kemanusiaan. Indonesia meskipun belum meratifikasi Konvensi 51 terkait pengungsi, mau tidak mau harus terlibat dalam penanganan pengungsi dengan berbagai pertimbangan politik. Pendekatan yang diambil seringkali dipengaruhi oleh politik dan framing terkait pengungsi, yang pada akhirnya mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip fundamental kemanusiaan. Penulis menggeneralisasi data untuk menunjukkan adanya hubungan politik dan manusia dalam perlindungan pengungsi di Indonesia. Masuk jurnal kelima, yaitu penanganan pengungsi di Indonesia melalui kerjasama Kemenkumham dengan International Organization of Immigration atau IOM. Nah, penelitian ini menganalisis kerjasama antara Kementerian Indonesia dengan khususnya Kemenkumham ya, dengan IOM atau International Organization of Migration dalam menangani pengungsi Indonesia selama kurun dari 2012 hingga 2022. Fokus utamanya adalah mekanisme dan efektivitas kerjasama yang mengatasi masalah pengungsi yang mengikat di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan teknik analisis yang kualitatif dan model interaktif oleh Miles dan Haberman yang melibatkan 3 tahap, yaitu reduksi data, kemudian penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Penelitian menemukan bahwa Indonesia memiliki 4 landasan utama untuk menangani pengungsi, yaitu landasan ideal, konstitusional, visional, dan juga landasan konsepsional. Kerjasama Kemenkumham dengan IOM meliputi 5 bidang, yaitu pembinaan, pelatihan, kesehatan, sosial, dan informasi. Implementasi kerjasama ini umumnya berjalan baik, sekalipun ada hambatan. Keberhasilan penanganan pengungsi Rohingya dan pengungsi dari Afghanistan menjadi bukti efektivitas kerjasama tersebut. Jumlah pengungsi di Indonesia sejak tahun 1975 itu meningkat akibat Perang Vietnam, yang dimana hal itu menuntut reformasi ataupun formulasi kebijakan yang tepat oleh Indonesia. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 51 dan Protokol 67, negara Indonesia ini tetap berkomitmen untuk menangani pengungsi dengan prinsip non-refoulement dan kerjasama dengan IOM. Penelitian ini menyarankan bahwa kebijakan kerjasama antara Kemenkumham dan IOM itu sifatnya harus komprehensif dan berkemajuan, menjaga keamanan, ketertiban, dan kemakmuran Indonesia. Mengingat peningkatan intensitas pengungsi Indonesia, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas landasan dan juga bentuk kerjasama yang telah diterapkan.